Bercocok tanam merupakan pusat penghasilanku, walaupun aku lulusan dari sekolah tinggi, sehingga tidak sedikit memandangku dengan sebelah mata. Sebut saja namaku Aji. Aku merupakan anak desa yang selalu mengembangkan potensi alam di sekitar. Bertani satu-satunya pilihan yang aku putuskan untuk menekuninya. Aku termasuk keturunan darah biru, yang menurut hitungan ekonomi, aku tidak terlalu mati-matian untuk berjuang. Cukup melanjutkan usaha orang tuaku. Hal itu sudah bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Lantas berapa luas tanah yang aku miliki, sampai-sampai aku tidak bisa mengingat titik lokasi tanah itu berada. Ada satu hal unik yang selalu terjadi padaku, yaitu gadis desa. Sangat banyak dari mereka yang mengagumiku, entah karena senang dengan paras wajahku atau hanya menginginkan memperoleh bagian dari tanah milikku. Tak selesai di situ, para barisan janda tak kalah sengitnya memperjuangkan untuk mendapatkan aku sebagai jodohnya. Bagaimana tidak? Tepatnya di depan halaman rumahku terdapat penghuni rumah, dan ia masih tanteku, adik kandung dari mamaku. Mila namanya. Dia hidup sebatang kara, ditinggal mati oleh suaminya, dan masih belum dikaruniai anak. Sebagai wanita yang masih belum melahirkan, yang jelas postur tubuh masih ideal, dan penampilan tak jauh beda dengan anak muda sekarang. Sehingga pandangan batinku tidak bisa membedakan mana yang janda dan mana yang bukan. Waktu terus berlalu, sampai saatnya padi sudah harus dipanen, sehingga aku butuh sekali seseorang yang membantu ibuku untuk mengirimkan makanan ke sawah milikku. Waktu pun tiba. Aku, mama, dan tante bergegas untuk membawakan makanan yang sudah dimasak. Sesampainya di sawah, kami pun mempersilahkan para pekerja untuk menyantap makanan yang sudah kami hidangkan. Karena aku tidak ikut makan, saya putuskan untuk menjauh dari mereka yang sedang makan dan memantau tanaman lain di sekitar itu. Kebetulan di sebelahnya ada gubuk tempat petani berteduh. Aku lanjut duduk di tempat tersebut. Namun, yang membuatku kaget, ternyata tante mengikuti di belakangku. Dan akhirnya tante duduk bersama denganku di gubuk itu. Aku mulai untuk menanyakan sesuatu pada tante perihal statusnya sekarang. Karena di samping aku menginginkan tante selalu membantu mamaku, di samping itu pula aku ingin tante selalu berada di sampingku. Iya, menjadi pendamping hidupku. Ternyata tante merespon sapaanku dengan baik dan mengatakan bahwa dirinya masih belum ada seseorang yang mendekatinya. Mendengar jawabannya, spontan aku gembira dan ingin secepatnya meluapkan perasaanku terhadap Tante Mila. Pandanganku tak tinggal diam. Aku pantau keadaan sekitar. Dan barang unik yang Tante Mila bawa, hal itu membuatku semakin tidak sadarkan diri bahwa aku adalah keponakannya. Tak berselang lama, aku katakan yang sebenarnya kepada Tante Mila, bahwa aku ingin Tante Mila selalu ada di sampingku dan menjadi pelengkap hidupku. Sambil aku tawarkan kepada Tante Mila untuk melakukan misi bersama agar tercapai keberhasilan bersama. Aku kaget. Ternyata Tante Mila tidak segan-segan mengiyakan ajakanku untuk melakukan misi itu. Aku pantau keadaan kedua kalinya. Kemudian aku mulai secara perlahan dengan pembukaan agar lebih sopan dipandangnya. Aku lancarkan semua agenda yang aku bungkus dalam satu kegiatan. Tante Mila melawan atas apa yang aku perankan. Wajahnya mulai memerah. Mungkin Tante mulai kesal dengan apa yang aku lakukan. Sedang hembusan angin seakan membisikkan kepadaku bahwa kesempatan emas tidak akan berulang kedua kalinya. Bergegas aku lanjutkan tugasku, sampai akhirnya aku kecapean. Tante Mila marah karena aku terlebih dahulu berhenti melakukan kegiatan itu.
Tak selesai di situ, dia mengatakan kepadaku bahwa aku bukan laki-laki yang bisa dihandalkan karena kalah dengan seorang wanita dalam menyelesaikan tugas. Setelah semuanya terasa mulai reda, kami pun meninggalkan gubuk itu dan kembali pulang membawa sisa makanan yang tidak dihabiskan oleh para petani.